Salam saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk menggali firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Kita akan belajar mengenai menjadi seperti yang Allah kehendaki. Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi seperti yang Allah kehendaki itu adalah kerinduan setiap orang percaya, setiap orang yang sudah diubahkan. Bagaimana kita mengerti kehendaknya, kehendak Tuhan? Kalau kita malas membaca firman Tuhan, malas menggali firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan, dan sebagainya. Itu adalah mimpi. Firman Tuhan adalah kesaksian dan ungkapan cinta Tuhan terhadap orang berdosa. Oleh karena itu, kita patut mengungkapkannya, merenungkannya siang dan malam. Memakainya sebagai senjata kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Mengatasi segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan di dalam hidup yang kita jalani ini. Di samping kita juga terus bekerja menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah mengenal hati manusia. Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu tentang yang kita pikirkan, tentang apa ya kehendak dan yang kita inginkan. Dia juga tahu motivasi kita, bahkan hati yang paling dalam dari diri kita. Karena itu, pikirkan yang layak dipikirkan. Arahkan motivasi kita baik dalam bekerja dan melayani semata-mata karena cinta Tuhan. Menyatakan kehendaknya, yaitu dengan rajin membaca, menggali firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, baik yang kita dapatkan dari PL maupun PB, untuk mengetahui kehendaknya, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jangan biarkan kehendak pribadi memerintah dan menyengkram kita begitu kuat sehingga kita melupakan Tuhan. Kita juga harus memakai seluruh talenta-talenta yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan berikan, apapun juga itu. Segenap potensi yang ada di dalam diri kita, apapun itu, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang dulu untuk diri sendiri, diarahkan kepada diri sendiri, sekarang diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Kebutuhan akan pencapaian, achievement, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan termasuk kebanggaan pribadi, itu kita alihkan dari untuk diri sendiri menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dosa membuat kebutuhan kita menjadi berubah. Dari yang semua untuk Tuhan menjadi untuk diri sendiri, hingga menomorskiankan Allah, hingga kita lupa memuji dan memuliakan Allah. Dosa membuat kebutuhan kita itu berubah, selalu merasa tidak cukup. Dan kini setelah kita dilahirbarukan, bukan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan dan untuk menolong sesama. Dan menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Khususnya saudara-saudara kita yang kekurangan. Menerima mereka. Ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita, baik orang percaya maupun yang belum, itu membutuhkan terang, membutuhkan kasih, membutuhkan sentuhan, membutuhkan bukti nyata kasih Tuhan melalui kita.
Mereka adalah orang-orang yang terlantar, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang disepelekan, yang disingkirkan, yang ditindas. Juga termasuk dalamnya memperhatikan dan peduli terhadap anak-anak yang terlantar, supaya mereka bisa mengenyam pendidikan yang cukup, bisa bersekolah dan sebagainya. Sekali lagi mereka perlu kasih, butuh tumpangan, butuh didengar, bahkan dipercaya sepanjang pandangannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Mengaruniakan Roh Kudus juga kepada setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus mengajarkan dan mengarahkan kasih yang diberikan kepada kita juga untuk disalurkan kepada orang lain. Kasih yang ada di dalam diri kita itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk juga menyatakannya kepada orang lain. Menjadi pribadi seperti apa yang Allah kehendaki, itu adalah hal yang sangat penting. Kalau kita bisa, kalau kita mau dan mampu untuk bisa berbuat baik, itu karena Roh Kudus yang menggerakkannya, yang memberikan kemampuan. Jangan terlalu narsis dan naif seolah-olah semua karena diri kita sendiri, merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain dan sebagainya. Allah mengenal hati manusia karena Dia yang menciptakannya. Jadi kita diminta untuk menyatakan kehendak-Nya sebagaimana yang telah disaksikan kasih-Nya di dalam kitab suci yang sudah lengkap. Mari menerima mereka dengan penuh kasih dan peduli kepada sesama, agar terang kasih itu disalurkan. Sebab mengaruniakan Roh Kudus juga kepada setiap orang percaya untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita hidup yang selaras dengan firman-Nya, mengarahkan kehendak Tuhan kepada sesama manusia, agar Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.